Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran menggunakan role playing. Kelompok kami terdiri dari Dea Ayuning Nurwahyuni, Fazalka Syifa Azhara, Nadia Karisa Putri, Nikmatul Kurotan Ayuni Arsi, dan saya sendiri Indah Kurnia Febriani. Perkenalkan, nama saya Dea Ayuning Nurwahyu Kusumawardani dengan NIM 2001111600477. Bermain peran atau role playing merupakan sebuah permainan di mana para pemain memainkan peran tokoh-tokoh hayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokoh-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem peraturan permainan yang telah ditetapkan dan ditentukan. Asalkan tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan, para pemain bisa berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan. Bermain pada anak merupakan salah satu sarana untuk belajar. Melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, anak berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan pengalaman yang kaya, baik pengalaman dengan dirinya sendiri, orang lain, maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Saya Fazalka Syifa Azhara dengan NIM 20011600436. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik teknik role playing. Teknik role playing memiliki karakteristik atau biasa disebut dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu teknik konseling melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok atau konseling. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Yang kedua, yakni permainan ini pada umumnya dilakukan dalam kelompok, bergantung kepada apa yang akan diperankan. Yang ketiga, role playing cocok digunakan untuk permasalahan dalam komunikasi atau interaksi antar individu melalui konseling kelompok. Yang keempat, dilakukan secara spontan atau tanpa latihan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, suatu masalah diperagakan secara singkat, sehingga siswa dapat mengenali tokohnya seperti apa dan bagaimana. Yang keenam, merupakan suatu yang menyenangkan dan memiliki nilai yang positif bagi anak. Yang ketujuh, didasari motivasi yang muncul dari dalam. Jadi, anak melakukan kegiatan itu atas kemauannya sendiri. Yang selanjutnya, sifatnya spontan dan sukarela, bukan merupakan kewajiban. Anak merasa bebas memilih apa saja yang ingin dijadikan alternatif bagi kegiatan bermainnya. Yang kesembilan, senantiasa melibatkan peran aktif dari anak, baik secara fisik maupun secara mental. Dan yang terakhir, memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kemampuan kreatif, memecahkan masalah, kemampuan berbahasa, kemampuan memperoleh teman sebanyak mungkin, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang prosedur teknik role playing. Yang pertama adalah mempersiapkan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber, bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang kedua adalah menyampaikan persepsi materi pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran inti, maka terlebih dahulu perlu kita untuk memberikan persepsi.
karena apersepsi ini adalah salah satu usaha untuk menghubungkan bahan pelajaran yang akan diberikan dengan apa yang telah dikenal anak. Dengan adanya apersepsi ini juga dapat membangkitkan minat anak, yang berarti pula pengajaran akan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah menyampaikan materi pelajaran. Di dalam proses belajar mengajar tentunya kita sebagai seorang pendidik harus mempersiapkan materi yang akan diberikan kepada murid. Untuk itu perlu kiranya kita menyampaikan hal-hal yang paling pokok atau inti dari materi pelajaran kepada anak didik. Dengan salah satu tujuannya adalah mengenalkan awal agar ada rangsangan yang bisa membangkitkan motivasi anak dalam belajar. Yang keempat adalah membentuk kelompok bermain peran. Dalam hal ini, guru membentuk sebuah kelompok bermain peran yang terdiri dari beberapa siswa yang sudah ditunjuk untuk membaca teks naskah berita atau drama yang telah disediakan oleh guru. Setelah itu, yang kelima bermain peran. Siswa kemudian mengerjakan tugas individu masing-masing. Setelah tugas individu selesai, kemudian guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok bermain peran. Setiap kelompok diminta maju ke depan kelas dan bermain peran berdasarkan naskah drama yang telah ditentukan oleh guru dan memberikan penilaian kepada siswa. Yang keenam adalah mengisi lembar observasi atau lembar pengamatan. Dalam kegiatan siswa bermain peran, maka peneliti mengadakan pengawasan terhadap kegiatan siswa melalui penilaian personal selama kegiatan bermain peran berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sikap atau respons siswa selama pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek penilaiannya mengacu pada 3 ranah pembelajaran, yaitu psikomotorik, afektif, dan kognitif. Tujuan adalah mengadakan evaluasi dan penilaian. Setelah kegiatan bermain peran selesai, guru kembali mengadakan evaluasi atau tes untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan metode role playing yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru memberikan masukan-masukan dan motivasi kepada siswa agar terus meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dengan melalui metode role playing. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teknik role playing. Yang pertama, kelebihan metode role playing. Kelebihan metode tersebut melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Selain itu, kelebihan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh, tidak dalam paksaan. Yang kedua, permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Yang keempat, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping itu, merupakan pengalaman yang menyenangkan. Yang kelima, tentunya sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang keenam, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Yang ketujuh, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja. Yang kedua, adapun kelemahan metode role playing. Hakikatnya, sebuah ilmu yang tercipta oleh manusia tidak ada yang sempurna. Semua ilmu ada kelebihan dan kekurangannya. Jika kita melihat metode role playing dalam cakupan cara proses mengajar dan belajar dalam lingkup pendidikan, tentunya selain kelebihan terdapat juga kelemahan. Kelemahan metode role playing antara lain, yang pertama, metode bermain peranan memerlukan waktu yang relatif panjang dan banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Dan ini tidak semua guru ataupun murid memilikinya.
Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain pemeran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang kelima atau yang terakhir, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Selanjutnya ada keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan teknik role playing. Menurut Capuzzi dan Gross pada tahun 2001, mereka mengatakan bahwa tugas konselor adalah melakukan pemeliharaan, pemrosesan, penyaluran, dan juga arahan. Untuk uraian lebih rincinya akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama ada pemeliharaan atau providing. Di sini konselor berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk tetap menjaga dan juga memelihara hubungan yang baik dengan konseli. Selain itu, konselor di sini juga harus dapat menumbuhkan dan memelihara suasana konseling yang kondusif. Oleh karenanya, diperlukan keterampilan khusus dan juga kemampuan dari seorang konselor dalam memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan perlindungan, memberikan kehangatan, penerimaan, ketulusan, dan juga memberikan perhatian. Nah, yang kedua ada pemrosesan atau processing. Di dalam proses ini, konselor berperan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses konseling. Hal-hal tersebut meliputi eksplanasi, klarifikasi, interpretasi, dan memberikan kerangka kerja untuk perubahan atau menuangkan gagasan kepada anggota kelompok. Nah, yang ketiga ada penyaluran atau catalyzing. Di sini, konselor berperan untuk mendorong terbentuknya interaksi positif dengan sesama anggota kelompok melalui pengalaman terstruktur dan juga pemberian model. Nah, selain itu, konselor juga harus dapat menyalurkan perasaannya dalam menggali perasaan konseli. Hal tersebut dapat dilakukan melalui konfrontasi, menantang konseli, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada pengarahan atau directing. Di sini, pengarahan di sini dimaksudkan bahwa konselor mengarahkan proses konseling seperti dalam hal pembatasan topik, kemudian mengarahkan peran anggota kelompok, mengarahkan norma dan tujuan kelompok. Selain itu, konselor juga dapat mengarahkan pengaturan waktu dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Di dalam proses pengarahan ini, konselor juga dapat menangani perselisihan antar anggota kelompok jika ada dan juga menegaskan prosedur. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mewakili kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.